Shalom ya, bertemu lagi di renungan harian ini ya. Saya akan mulai ya untuk membaca ya. Ini membaca perikop-perikop di Alkitab ya, pasal per pasal ya. Jadi kiranya ini bisa menguatkan kita ya, masing-masing antara hubungan kita dengan Tuhan ya. Dan ini salah satu cara untuk kita bisa mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan, bisa mengerti isi hati Tuhan ya, dan kiranya bisa berdampak dalam hidup kita ya, karena kita tahu ya bahwa Alkitab ini ditulis oleh para nabi, para rasul, dan orang-orang yang selama perjalanan hidup mereka itu mereka bersinggungan atau beraktivitas ya dengan orang-orang yang ada urapan di zaman nabi-nabi ya, atau di zaman para rasul ya. Dan kita percaya ya bahwa mereka itu juga terdapat urapan ya, dan ayat-ayat Alkitab ini masih berdampak sampai sekarang ya. Banyak orang yang tetap bisa berbicara dengan Tuhan ya. Mereka bisa melihat para malaikat ya, bahkan berkomunikasi ya. Dan salah satu yang bukti nyata bahwa Alkitab berdampak, Alkitab ini adalah tulisan orang-orang yang ada urapan Roh Kudus, bahwa di zaman sekarang ya, seperti almarhum pendeta Yesaya Pariaji ya, Pastor Samudabas, Pastor Yosef ya dari India, masih bisa mendengar apa yang dikatakan Tuhan ya, masih bisa berbicara. Dan kita percaya salah satunya karena mereka membaca Alkitab ya. Jadi jangan sia-siakan waktu hidup kita selama di dunia ini ya. Saya juga sering ya hari-hari kadang baca Alkitab, kadang tidak, tapi Tuhan mengenal isi hati. Yang terpenting kita mau mengenal apa yang dikehendaki Tuhan. Kita tidak boleh saling menghakimi ya. Kita tuh di dunia itu saling dukung, saling support ya, untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Jadi mari kita sama-sama untuk membaca Alkitab, karena tidak akan sia-sia ya. Terbukti bahwa di era sekarang ya, ribuan tahun setelah para nabi, ribuan tahun setelah Tuhan Yesus naik ke surga ya, masih banyak orang yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan ya. Dan bukti nyatanya di era sekarang, 3 pendeta besar dari 3 benua, yaitu almarhum pendeta Yesaya Pariaji, Pastor Yosef dari India, Pastor Samudabas dari Nigeria, menubuatkan satu orang, yaitu saya ya. Jadi tidak pernah sia-sia saat kita mau mengenal Tuhan dengan cara apapun, mau memuji Tuhan ya, mau baca Alkitab ya. Tuhan mengenal isi hati. Semakin kita mengenal apa yang dikehendaki Tuhan dengan membaca atau dengan memuji Tuhan ya, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Dan kita percaya ya bahwa Tuhan akan membukakan rahasia-rahasia mengenai apa yang dikehendaki Tuhan ya. Banyak hal ya, bisa lewat penglihatan, bisa lewat suara hati, atau bahkan ayat-ayat Alkitab yang kita baca. Amin ya. Kita akan lanjutkan. Di sini kita akan baca di kitab Yosua ya, pasal yang ke-21 ayat 43 sampai 45. Judul perikopnya keamanan di negeri yang dijanjikan Tuhan. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi. Jadi di sini perikop ini menceritakan mengenai keamanan yang Tuhan janjikan di negeri yang dijanjikannya juga ya. Jadi dikatakan di sini, jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel ya, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Jadi Tuhan telah berjanji kepada Abraham ya, Ishak dan Yakub, dan janji itu Tuhan penuhi ya dengan
berbagai peristiwa ya yang dialami oleh bangsa Israel yang saat mereka pergi dari bangsa Mesir ya, bahkan untuk mengeluarkan mereka pun karena rajanya tuh kekeh tidak mau mengeluarkan bangsa Israel dari negerinya ya, karena salah satunya faktor ekonomi ya, karena saat itu bangsa Israel salah satu menjadi roda perekonomian mereka menjadi budak ya, segala pekerjaan dikerjakan oleh bangsa Israel. Jadi mereka antara takut kalau bangsa Israel itu kuat ya, mereka melahirkan dengan cepat, mereka bertumbuh dengan cepat, tapi mereka juga butuh tenaga mereka ya. Jadi raja itu memang sengaja dikeraskan hatinya ya oleh Tuhan juga. Jadi tidak boleh mereka keluar ya. Akhirnya banyak hal-hal yang dilakukan, mujizat-mujizat ya. Ya, tulah-tulah 10 tulah diberikan untuk bisa mengeluarkan mereka, sehingga orang-orang ya yang di negeri lain mendengar itu, mereka menjadi takut kepada bangsa Israel. Ya. Dan di ayat 44 dikatakan, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Ya, ini yang dijanjikan. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Ya, jadi semua musuh itu diserahkan kepada mereka. Tapi kita harus baca juga ya, perikop sebelumnya dikatakan bahwa mereka itu takut kepada Tuhan. Karena saat ada bangsa atau salah satu orang ya yang tidak melakukan kehendak Tuhan, mereka salah satu orang itu mengambil emas dan baju yang indah dan ia menginginkannya ya, akhirnya bangsa itu mengalami kekalahan ya, ada di perikop ini. Dan kemudian mereka takut dan mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya, akhirnya kemenangan ya. Dan ini yang diberikan Tuhan saat mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Mereka dikatakan di sini, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Jadi di sini pentingnya kita untuk selalu belajar ya, untuk belajar untuk menyesuaikan keinginan kita dengan kehendak Tuhan ya. Karena Tuhan itu kalau hukumnya tidak dilakukan, yang dilakukannya benar-benar seperti saat Sodom dan Gomora ya, Tuhan benar-benar menghukum manusia ya. Tapi ketika ada di titik dimana Tuhan tahu ya untuk memenuhi yang dijanjikannya, tapi manusia selalu melakukan dosa dan tidak bisa melakukan hukum Taurat dengan baik dan benar, akhirnya Tuhan mengirimkan Tuhan Yesus ya, untuk bisa menjadi jembatan antara manusia dengan Tuhan ya. Tapi di sini kita diajarkan untuk tidak menyia-nyiakan kasih karunia ya, karena semua pasti ada konsekuensinya. Amin ya. Mari kita ini ya untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Dan di sini saya akan berusaha ya untuk membaca Alkitab ya, dan saya akan men-sharingkannya ya, tidak hanya di YouTube. Sekarang saya akan mencoba men-sharingkannya di Facebook ya. Dan di sini saya bukan berfirman ya, saya hanya membaca Alkitab untuk men-sharingkan ayat-ayat firman Tuhan. Amin ya, puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, dan sejahtera-Mu. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini sedang sakit, berikan kesembuhan kami yang daripada-Mu Tuhan. Untuk siapapun dari kami yang saat ini butuhkan pekerjaan, beri kami semuanya pekerjaan daripada-Mu yang mendatangkan hadirat-Mu, yang mendatangkan perkenanan-Mu, yang berikan damai sejahtera, yang berkati kami, keluarga kami, orang-orang sekitar kami, bahkan sampai ke penjuru bumi seperti yang Kamu. Berikan kami semuanya pasangan hidup daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang mau melakukan kehendak-Mu saja. Dimana sebagai pasangan hidup, sebagai suami istri, kami bisa saling melengkapi, saling mencintai, saling menghargai, saling mendukung, saling support, saling bantu. Dimana pasangan kami bisa menerima kami dan keluarga kami Tuhan. Dan biarlah perkataanmu dan nubuatanmu tinggal tetap Tuhan dalam hidup kami sebagai pasangan suami istri, tinggal tetap dalam kehidupan anak cucu kami, bahkan sampai generasi di mana Kau datang yang kedua kali. Dan sebagai keluarga Tuhan, kami bisa bekerja sama untuk
menyenangkanmu, mempermuliakanmu, mengembalakan siapapun yang kau titipkan dalam keluarga kami menjadi selalu berkatmu Tuhan sampai kesudahannya, sampai ke penjuru bumi seperti yang kau mau Tuhan. Berikan kami semuanya Tuhan anak cucu yang berbeda daripadamu, yang takut Engkau Tuhan, yang mau melakukan kehendakmu saja. Dan apabila di antara kami ada sedang mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, berikan penyelesaian masalah daripadamu, jawaban-jawaban doa daripadamu, terobosan-terobosan masalah daripadamu, solusi-solusi masalah daripadamu, dan biarlah namamu saja yang dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Kiranya kasih karuniamu, penyertaanmu, dan sejahteramu, kebaikanmu melingkupi kami hari ini sampai selamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.